Sudahkah teman-teman mencoba berdamai dengan sensasi seperti yang selama ini saya sering katakan pada teman-teman? Bagi teman-teman yang sudah bisa berdamai dengan semua sensasi, sensasi anxiety ataupun sensasi good anxiety, selamat ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah melakukan berdamai dengan sensasi good anxiety ataupun sensasi anxiety dan masih merasa kewalahan atau masih merasa bingung, masih kayak merasa berat gitu kan, atau merasa susah, mungkin ini beberapa sebabnya. Saya akan share dan juga tentu saja solusinya. Oke, tonton sampai habis ya, dan terutama di bagian solusinya. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke topik, dengar dulu apa kata dia. Nama saya Citra Dirgahayu, Pak. Iya, Ibu tinggal di mana, Bu? Atau Saya ya, dari Riau, Pak. oke, jadi gimana pertama kali yang dirasakan, apa yang dialami ketika sebelum kita melakukan sesi? Sebelum melakukan sesi, sebelum ketemu sama Bapak, Pak, ya, yang saya rasakan Ya. itu pertama, saya merasa saya bukan diri saya sendiri gitu. Saya merasa, tidak berada di sini saat ini. Saya merasa saya tuh jauh di masa depan. Saya takut segala macam, pokoknya saya tuh menyatu dengan pikiran saya. Pokoknya menurut saya itu udah sakit berat aja gitu, Pak. Saya akan, ini nggak akan bisa lagi nih, saya nggak akan bisa lagi baik-baik aja gitu sebelum ketemu Bapak. Pokoknya menurut saya pikiran saya itu adalah benar adanya gitu. Saya itu pikiran itu gitu, Pak. Mhm. Sebelum ketemu Bapak pokoknya gemetaran terus-terusan, napas saya pendek, saya merasa panas dingin di kaki, dada berdebar-debar sebelum saya bertemu dengan Bapak. Pokoknya hari-hari saya tuh, saya malas memulai aktivitas tuh seperti sulit untuk melakukan aktivitas, makan pun sulit. Saya tuh pokoknya dikontrol pikiran saya aja pada saat itu, Pak. Oke. Dan kemudian setelah kita melakukan beberapa sesi terapi, hasilnya gimana, Mas? Apa Ibu alami atau Ibu rasakan? Mmm, yang di pertama ya, Pak, di sesi pertama ini ceritanya pada saat sesi pertama itu kan belajar untuk menyadari Hmm. apa yang terjadi itu, lumayan enakan saya di situ, Pak. Saya sudah bisa membedakan, oh ini pikiran, ini sensasi, ini emosi. Sudah lumayan enak, Pak, di saya. Cuman masih kadang masih terbawa. Cuman sudah enakan saya, Pak, di situ. Saya sudah bisa membedakan ini saya, ini pikiran saya, gitu, Pak. Sudah saya membedakannya daripada yang kemarin, Pak. Oke, sip. Terus apa lagi? Kemudian kan banyak tuh teknik yang diajarkan, tarik Ya. nafas. Pokoknya Pak, dengan tarik nafas itulah Pak, sampai sekarang saya lakukan tarik nafas, balik tarik nafas, setiap hembusan nafas tuh disadari, itu sangat-sangat membantu saya Pak. Saya misalnya saya kebawa pikiran nih Pak, saya sudah mulai ngawang nih, dengan tarik nafas saya kembali saat ini, berada di sini, di tempat ini, cepat Pak, cepat. Paling 5 menit, "Oh iya saya lagi mikir ya," gitu. Enak banget, itu yang paling terasa tuh Pak, tarik nafas itu paling terasa. Sekarang itu yang saya rasakan berkat bantuan Pak Jimmy itu sudah sangat-sangat saya rasakan sangat enak di badan saya, Pak. Sekarang tuh saya tuh merasa kayak, "Oh ya udahlah," kalau ada pikiran, "Oh ya udah, ya memang saya alami, apa adanya saya alami," gitu. Mau tidur misalnya belum bisa langsung terlelap, "Oh ya udah, nggak apa-apa, nanti kan Mhm. tidur," gitu, yang penting bisa tidur. Dulu kan saya tidur tuh saya hitung, Pak, "Ya kok cuma dapat 2 jam, kok cuma dapat sekian jam, gimana nih besok tidurnya gimana ini ya, dapat nggak ya 8 jam?" Katanya kan normal itu orang dewasa tidur 7 sampai 9 jam. Saya cuma berapa jam, normal nggak ya, nanti besok bisa nggak ya? Kalau sekarang itu lebih daripada, "Oh ya udahlah yang penting tidur," gitu. Ya udah yang penting tidur. Setiap ada pikiran datang, ingat aja kata bapak, sadari, terima apa adanya. Ya udah, lebih enakan sekarang, Pak. Malah nggak kehitung nggak ada ngitung-ngitung jam lagi tuh nggak ada. Udah enak aja tidur. Biasanya terbangun, sekarang tuh kadang bisa tidur 5 jam baru bangun, tanpa sadar ada hujan, tanpa sadar ada apa, udah enakan. Alhamdulillah, terima kasih ya, Pak.
Oke, mantap mantap mantap. Sip, mantap. Eee, ada lagi Bu Citra atau cukup? Eee, Cukup Pak, akan saya terapkan setiap metode yang Bapak ajarkan sangat bermanfaat untuk saya, sehingga saya bisa ada di tahap ini, sudah bisa makan enak, sudah bisa main dengan anak, sudah ingat sama suami, berbakti kepada suami, sebelumnya berfokus pada diri sendiri, sekarang udah bisa ke lingkungan sekitar. Terima kasih banyak Pak bantuannya. Alhamdulillah Pak, enak saya sekarang Pak. Oke, sip, mantap. Oke, terima kasih Bu Citra. Nah, itu kata dia setelah dia melakukan terapi dengan bersama dengan saya. Bagi teman-teman juga ingin melakukan terapi psikologis bersama dengan saya, hubungi di sini ya, untuk melakukan terapi online maupun terapi offline bersama dengan saya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke topik berikutnya. Teman-teman yang mengalami sensasi GERD anxiety, sensasi anxiety juga sudah banyak kita bahas bahwa itu memang tidak nyaman dan yang sebenarnya saya mau katakan di sini adalah tidak perlu merasa bahwa teman-teman itu lemah, ya. Tidak perlu merasa bahwa, "Aduh, aku ini memang payah." Enggak perlu. Karena sebenarnya yang terjadi adalah sistem tubuhmu, otakmu, itu terlalu menjaga kamu. Terlalu sangat ketat, sangat kuat untuk menjagamu, untuk memproteksimu, untuk melindungimu. Maka yang terjadi, ya, kadang-kadang kamu akan kayak kewalahan ketika menghadapi sensasi yang muncul karena anxiety, cemas, ataupun karena GERD anxiety. Nah, sebenarnya kalau kita mengalami anxiety, teman-teman sudah tahu bahwa ya ini aman-aman saja, tapi sensasinya nggak nyaman sekali. Ya, teman-teman juga yang mengalami GERD, anxiety juga sama, nggak enak banget, tapi ya sebenarnya aman. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman pahami kenapa ada beberapa teman-teman walaupun udah tahu bahwa ini aman, ya, tapi masih cemas dan takut ketika sensasi ini muncul, karena yang pertama adalah karena kita punya pengalaman masa lalu. Oke, ada pengalaman masa lalu di mana kita pernah mengalami kecemasan. Entah itu kita jantung berdebar, entah itu pusing, entah kelingan, entah apapun. Dan di situ, di saat masa lalu itu, kita akan merasakan tuh bahaya di masa lalu ini ya. Nah, kemudian persepsi masa lalu ini masih kebawa sekarang, ya. Persepsi masa lalu itu masih kebawa ke sekarang sehingga ketika kita mengalami rasa nggak nyaman, kita akan masih merasakan bahwa itu bahaya. Nah, itu penyebab pertama yang perlu untuk sebenarnya kita lepaskan, teman-teman. Penyebab kedua adalah karena kalau teman-teman tahu bahwa ketika kita mengalami anxiety, cemas, kita tuh sistem saraf otonomnya berada dalam sistem saraf simpatis, ya. Sistem saraf simpatis dan itu membuat kita jantung berdebar kencang, kemudian nafas pendek, dan seterusnya. Nah, sistem saraf parasimpatis itu bisa dua cabang, yang satu buat kita rest digest, yang satu buat kita lebih nyaman, tenang, buat kita lebih buat kita bisa nyaman, enak. Satu lagi dari parasimpatis itu cabang lagi, itu dorsal vagal, itu yang membuat kita jadinya kayak teman-teman jadi sering merasa males untuk ngapa-ngapain, ya. Kayak diem aja gitu. Nah, walaupun sebenarnya teman-teman nggak mau diem gitu kan, tapi ya terasa seperti itu. Nah, oke ya, ini dari teori dari Dr. Stephen Forges. Nah, jadi kembali teman-teman, ketika kita masuk dalam sistem saraf ini, maka otomatis kita akan mengalami rasa nggak nyaman tubuh. Nah, karena kita, tanda kutip, kita stuck, tanda kutip, stuck di sistem saraf itu, maka kita jadinya rasanya itu susah untuk bisa untuk rileks, bisa untuk bisa berdamai dengan apa yang sedang hadir, sehingga kita perlu langkah-langkah tertentu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman, kenapa kita nggak merasa berat atau merasa susah untuk berdamai dengan anxiety? Karena kita sejak kecil, sudah sejak dulu kan ketika kita masih kecil, kita itu seringkali kalau kita ada emosi, ya kayak ada emosi apapun itu, kalau kita ada emosi, kita tuh sering untuk tidak dilatih untuk berdamai dengan rasa itu. Misalnya kalau kamu nangis, udah jangan nangis gitu kan. Marah-marah
Udah sabar, sing sabar, nah gitu kan. Nah, jadi semua emosi-emosi yang sebenarnya itu hal yang wajar ketika kita sedang kehilangan, sedih, dan sebagainya, itu kemudian kayak ditolak. Nah, sehingga kita terbiasa untuk menolak apa yang sedang hadir, menolak kecemasan itu sendiri, menolak rasa cemas yang muncul, menolak rasa takut yang muncul, ya kan? Dan kita juga terbiasa untuk di dalam otak kita itu, kita tuh terbiasa untuk dalam kehidupan sehari-hari, otak itu sebagai sebagai solusi gitu kan, yang otak ini sebagai pabrik solusi gitu kan, otak itu sebagai sumber solusi, biasanya dia akan ketika ada masalah dia akan berusaha menghilangkan itu. Jadi contoh ya, kita ketika misalnya ada ular depan, kita hilangkan ularnya kan, bener kan? Nah, kebiasaan kita itu kemudian kebiasaan otak kita yang mencari solusi, salah satunya dengan cara mencoba menghilangkan, itu terbawa ke dalam proses internal kita. Proses internal itu apa maksudnya? Proses internal adalah pikiran, perasaan, sensasi, dan dorongan itu. Nah, akhirnya kita terbiasa ketika ada itu muncul, kita akan kayak berusaha untuk menghilangkan itu. Sehingga ini seringkali membuat kita jadi seringkali beberapa teman-teman jadi susah untuk berdamai dengan sensasi yang muncul. Sensasi GERD, anxiety, atau sensasi anxiety itu sendiri. Oke ya? Nah, jelas ya tadi ya semuanya tentang hal-hal yang kenapa itu membuat teman-teman jadi agak berat, membuat teman-teman perlu proses untuk berdamai dengan semua sensasi. Maka solusi yang bisa dilakukan adalah apa teman-teman? Solusi pertama adalah Berdamailah dengan semua sensasi yang kecil-kecil dulu. kan kamu punya banyak sensasi, udah sering saya katakan di YouTube saya, kalau kamu tuh perlu berdamai dengan apa yang hadir itu dicoba dulu yang kecil-kecil dulu. Kamu banyak sensasi, misalnya sensasi ada jantung berdebar ada, pusing ada, mata blur ada, lemes ada, badan rasanya gempa ada, mau jalan rasanya berat banget, melangkah susah, perut panas, ya kan, begah, kemudian banyak hal lainnya. Nah, dari sekian banyak sensasi yang muncul, maka misalnya mata blur adalah sesuatu yang bisa relatif kamu terima dibandingkan dengan jantung berdebar, maka ketika mata blur izinkan untuk kamu berdamai dengan mata blur itu. Nah, berdamainya adalah dengan memakai prinsip "It's okay not to be okay", ya. It's okay not to be okay bukan berarti kita menyerah, bukan berarti kita kemudian tidak mau lepas dari masalah, bukan. It's okay not to be okay adalah artinya kita mulai untuk menyadari bahwa memang ini ada rasa seperti ini dan gue nggak lari lagi dari semua rasa ini. Dan begitu aku berdamai dengan rasa ini, aku akan jauh lebih baik karena selama ini yang kita lakukan adalah lari dari rasa ini. Nah, dengan kita terus belajar is okay not to be okay dengan sensasi-sensasi yang kecil, kita kan bisa lebih paham, oh begini caranya. Nah, itu namanya teman-teman. Itu cara yang bisa kamu lakukan, yang pertama. Nah, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana untuk kita bisa membuat pikiran-pikiran kita yang selalu mengatakan bahwa itu bahaya, itu kita tidak ikutin. Ya kan? Karena seringkali ketika sensasi itu muncul, apapun sensasinya, sensasi GERD sekalipun, sensasi anxiety apapun itu, seringkali yang menjadi kompor adalah pikiran. Pikiran mengatakan, "Jangan-jangan begini, iya kalau benar, kalau enggak gimana?" Nah, gitu kan. Nah, pikiran itu tidak perlu ikuti, ya. Pikiran nggak perlu kita ikutin. Tapi susah, Pak, gitu kan. Ada banyak yang ngomong seperti itu. Yes, oke. Kalau kamu susah, saya udah ada bahas di YouTube banyak tentang cara mengatasi pikiran-pikiran negatif. Dicoba aja, ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, saya hanya me-refresh teman-teman bahwa ini adalah pikiran ini adalah berdasarkan dari prestasi masa lalu kamu yang kamu bawa sampai sekarang masih ada, yang kamu pertahankan. Ya kan? Sehingga kamu terus mengulang aja masalah yang sama, pemikirannya masih seperti, "Wah, ini bahaya." Kalau gitu terus kamu nggak akan berdamai. Padahal sebenarnya sudah sering dikatakan bahwa sensasi anxiety, GERD anxiety tidak akan membuat kamu mati, tidak akan membuat gila, tidak akan membuat kamu sakit. Tidak, ya. Nah, tapi masih aja khawatir, ya karena sini. Nah, ini seringkali saya bilang sama teman-teman, "Itu anggap PO, itu anggap si program, itu anggap cerita lama, itu anggap pola lama." Oke, begitu kamu anggap pola lama,
maka dia akan selalu bicara seperti itu. Apa yang dilakukan? Tahu bahwa, oh ini kamu Beo, kamu selalu berkata pola lama, oke. Dan saya punya tujuan ke sana, yaitu yang lebih tenang, lebih kuat. Jadi, oke, saya tahu tuh kamu Beo, saya bisa punya tujuan itu. Dah, saya putuskan sana. Tarik nafas, hembuskan. Nanti muncul lagi pikiran, tapi belum tentu. Oke, biarin aja, aku mau ke sana, tarik nafas, hembuskan. Nah, itu akan membantu kamu untuk tidak lagi terus terbawa dengan pikiran itu. Itu akan sangat membantu kamu, teman-teman, untuk bisa relatif berdamai dengan semua rasa yang muncul. Ya, dan juga solusi yang juga bisa membantu kamu, teman-teman, supaya kamu lebih bisa berdamai dengan semua sensasi fisik yang muncul adalah dengan cara seperti yang sering saya katakan, teman-teman, bagaimana kita akan mengubah sistem saraf kita supaya kita masuk ke sistem saraf di mana kita bisa lebih tenang, lebih rileks. Maka yang teman lakukan adalah shaking. Ya, shaking. Shaking, teman-teman. Yeay. Apapun gerakannya, shaking aja, teman-teman. Ini sering saya katakan pada klien-klien saya, teman-teman. Shaking, saya sangat rekomendasikan, teman-teman, untuk dilatih. Ada banyak gerakan-gerakan somatik yang juga saya berikan pada klien-klien saya, dan itu sangat membantu. Oke ya? Jadi coba lakukan aja cara-cara seperti ini akan membantu kamu untuk lebih baik. Oke? Demikian teman-teman, semoga cara ini bisa bermanfaat bagi kamu semuanya. Salam bye-bye cemas.